Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai laporan UMKM kami yang terdiri dari desain aplikasi kasir, pencatatan di aplikasi penjurnalan, laporan praktikum di Microsoft Word. Nah, mau tahu lebih lanjut, tonton videonya sampai habis ya. Dadah! Baik, jadi kali ini kami akan memaparkan sedikit pengenalan terkait dari UMKM itu kami sendiri dari kelompok 1, yaitu adalah UMKM yang kami pakai adalah Kantin Bidakara. Nah, Kantin Bidakara sendiri adalah kantin yang dibuat berdasarkan dari hasil kolaborasi antara Badan Asrama Mahasiswa dengan Unit Pembangunan Karakter yang bertujuan untuk meningkatkan sikap kejujuran dari tiap-tiap mahasiswa yang ada di asrama. Jadi kantin ini disebar di beberapa flat yang ada di Pegangstan. Salah satunya adalah di flat 2, di flat 3, di flat 5, dan juga di flat 7. Barang-barang yang dijual di kantin ini juga bervariasi, seperti makanan, ATK, dan juga kebutuhan mahasiswa, baik seperti dari perlengkapan mandi dan juga perlengkapan kehidupan sehari-hari. Harga yang ditawarkan pun bervariasi tergantung dari produk mana yang dibeli. Baik, kali ini kami akan memperlihatkan bagaimana desain kasir dari kelompok kami. Di sini kami telah membuat tampilannya seperti ini, adalah tersedia informasi umum terkait UMKM yang kami teliti. Di sini ada beberapa tombol yang kami buat untuk menjadi panduan ataupun navigasi yang dapat membantu dalam pembuatan laporan ini. Bisa kita lihat ada di sini ada tombol makro untuk data barang, data pelanggan, data supplier, laporan penjualan, dan juga laporan stok barang. Nah, untuk dalam proses pentransaksian dalam suatu barang yang akan disajikan dalam laporan keuangan, kita bisa membuat ada untuk tombol untuk tambah barang, ini nanti untuk menambahkan barang yang ketika dibeli. Ada juga tombol untuk mencari barang, ketika kita ingin mencari barang yang tidak terketahui ataupun tidak jelas dari barcode-nya, kita bisa ada juga tombol untuk hapus, untuk menghapus barang yang tiba-tiba ketika ada kesalahan dalam penginputan suatu barang. Ada juga tombol untuk baru untuk kita membuat transaksi baru. Nah, ataupun ada juga tombol cetak struk untuk mencetak struk dari barang ataupun transaksi yang akan kita buat. Nah, dari sini juga nanti ada terkait informasi terkait total barang, informasi terkait tanggal transaksi, informasi terkait harga yang ditampilkan nanti ketika kita sudah menginput produk-produk yang ada dalam transaksi tersebut. Nah, di sini juga nanti ada grafik penjualan, grafik mingguan, dan ini akan disajikan nanti ketika sudah ada laporan dari sheet laporannya nanti kira-kira seperti itu. Baik, jadi di sini kami akan menampilkan data-data barang yang disajikan dari Kantin Bidakara tersendiri. Kami telah menyajikannya dalam sheet data barang yang bisa kita lihat di sini barangnya bervariasi mulai dari makanan, minuman, produk-produk alat mandi, dan juga beberapa cemilan-cemilan yang bisa menopang untuk kebutuhan pribadi mahasiswa yang ada di asrama. Nah, kita bisa lihat juga ada informasi terkait jumlah barangnya berapa, laporan stok awalnya. Kita juga bisa melihat terkait dari harga pokoknya, dan juga kita bisa melihat harga jual yang disajikan dalam laporan ini, yang nantinya bisa memudahkan kita untuk ketika dalam penginputan transaksi di bagian menu. Kira seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke sheet data pelanggan. Nah, di data pelanggan ini kami menyajikan terkait dari data-data pelanggan beserta nomor HP dan juga alamat serta email mereka. Ini untuk memastikan bahwa informasi pelanggan itu ada ya. Jadi terkait pelanggan di sini ada sekitar 10 pelanggan yang kami masukkan beserta dengan ID-nya. Kami kalau membuat contohnya seperti Raffi, Wilman, Sudurik, Mikael, Joseph, dan juga di sini ada ID pelanggannya berdasarkan dari nomor HP mereka masing-masing dan juga email mereka dan juga alamat mereka yang ada di Pegangstan karena mereka merupakan siswa asrama yang ada di Pegangstan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sheet struk barang. Nah, kita bisa melihat ini adalah tampilan struk yang kami buat. Di sini ada informasi terkait dari informasi UMKM-nya, informasi tentang nomor teleponnya, ini terkait struk penjualannya, ini adalah kode nomor dari struk penjualannya. Jadi ketika ada transaksi yang pertama, maka ini akan menunjukkan dari T0001. Begitu juga untuk transaksi kedua dan juga transaksi seterusnya. Di sini ada informasi ID pelanggan, informasi kasirnya, informasi tanggal transaksinya, dan juga nanti di sini tertera dari nama barang, harganya dan juga kuantitasnya, sehingga nanti dihasilkan dari totalnya berapa total yang harus dibayarkan. Nah, ini adalah bentuk dari struk yang kami sajikan. Setelah itu akan dijelaskan oleh rekan saya Ginta. Setelah dari sheet struk kita masuk ke sheet cari barang. Next di sheet cari barang. Seperti yang dibilang Agave tadi, di sheet menu ada namanya makro barang. Jika kita klik makro cari barang, kita akan masuk langsung ke sini. Ini adalah sheet yang kita gunakan jika kita menghadapi masalah di mana barcode itu sulit untuk di-scan. Nah, salah satu cara yang digunakan adalah untuk mengklik di sini nama barang yang akan kita cari. Contohnya adalah better. Kita tulis nama better di nama barang, kemudian klik cari barang, maka nanti better langsung muncul seperti ini, teman-teman. Ya, nah hanya better saja yang muncul. Kemudian jika kita ingin menghapus, kita klik reset. Kemudian kita klik cari barang, maka akan kembali seperti normal lagi.
Ya, seperti ini kurang lebih sheet dari cari barang. Kalau kita mengalami kesulitan dalam melakukan scan barang. Di sheet cari barang juga terdapat harga pokok rata-rata, stok, harga jual dan barcode dari barang itu sendiri. Kita masuk ke transaksi. Nah, ini semua transaksi yang terjadi di kantin Bidakara. Kami ngambilnya secara sampel dalam transaksi. Di sini dari sheet transaksi ada kode barang, tanggal sampai ke harga jual, harga pokok. Jadi sampai ke bawah ini adalah semua transaksi yang dilakukan oleh mahasiswa PK Instan dalam membeli barang di kantin Bidakara. Di sini terdapat metode pembayaran yang dimana itu semua melakukan QRIS. Karena di kantin Bidakara sendiri hanya menerapkan pembayaran melalui metode QRIS. Di sini ada nama kasirnya atau enggak dan harga pokok bulan, tahun, dan tanggal. Seperti itu kira-kira. Kita masuk ke laporan stok. Jadi setelah kita masuk dari transaksi tadi, ini adalah laporan stok setelah pembelian dilakukan oleh mahasiswa. Jadi di sini ada sisa stok dari proses transaksi, di mana ada calculator sisa 323, taruh 105 dan seterusnya. Next di bagian laporan. Nah, dari setelah laporan stok tadi kita dapat melihat bahwa ada beberapa barang yang keluar dan barang yang masuk. Nah, ini dari beberapa barang yang keluar yang dibeli dapat kita lihat gimana laporan per minggunya. Di sini kita dapat mengatur tanggal mulai laporan per minggu dengan menggunakan rumus seperti ini. Dia tinggal menyesuaikan di tanggal 22 nanti untuk penyesuaian harinya. Ini laporan per harinya juga sudah ada per tanggal. Dan ini laporan bulanan khusus di tahun 2024 dan di bulan Juni saja. Kenapa? Karena kantin Bidakara itu hanya beroperasi selama 1 bulan di bulan Juni. Dan total harga jual yang keluar itu adalah 925.000 dan harga pokoknya 660. Dan di sini itu adalah keuntungan dari kantin Bidakara itu tersendiri. Setelah dari sheet laporan, ternyata kita bisa melihat grafik di sheet menu. Nah, ini adalah grafik dari penjualan kantin Bidakara itu, dimana grafik itu ada dua. Yang pertama adalah grafik mingguan. Di grafik mingguan juga ada nilai per tanggal 15. Dan ini menampilkan grafik yang naik turun, yang ada fluktuatif. Dan di grafik bulanan juga terlihat di sini grafik selama di bulan Juni itu mengalami kayak peningkatan yang meningkat yang sangat signifikan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, kantin ini hanya beroperasi di bulan Juni. Jadi ini adalah grafik di selama setahun dan bulan Juni yang lebih terlihat seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke penjurnalannya, yaitu yang pertama kita jurnal dulu saldo awalnya, yaitu kas tunai sebesar 5 juta. Selanjutnya ada persediaan barang dagangan sebesar 4.177.497 itu dari sisa penjualan yang bulan sebelumnya. Selanjutnya ada peralatan dan mesin sebesar 10 juta, terus akumulasi penyusutan peralatan dan mesinnya sebesar 50.000 dan modal pemiliknya sebesar 19.227.497. Nah, selanjutnya kita jurnal nih penjualannya, yaitu kas didana pada pendapatan penjualan dagangan sebesar 25.500. Dan kita jurnal juga harga pokok penjualannya, yaitu harga pokok penjualan barang dagangan pada persediaan barang dagangan sebesar 18.214. Selanjutnya di tanggal 2, 3, 4 dan seterusnya juga sama, yaitu kas didana pada pendapatan penjualan, karena ini tuh jurnal penjualan semua. Nah, di tanggal 2-nya yaitu kas didananya sebesar 43.250, terus harga pokoknya sebesar 30.893. Nah, untuk yang tanggal 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya itu perjurnalannya sama. Nah, di sini di tanggal 10 Juni 2024 itu ada restock barang. Penjurnalannya yaitu persediaan barang dagangan pada kas didana sebesar 2.259.000. Nah, untuk tanggal 11 itu sama kayak yang atasnya, yaitu jurnal penjualan, yaitu kas didana pada pendapatan penjualan dagangan sebesar 91.250. Terus harga pokok penjualan barang dagangan pada persediaan barang dagangan sebesar 65.179. Nah, ini jurnalnya sama semua karena ini tuh jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualannya itu sampai tanggal 29 Juni 2024, yaitu kas didananya
Kas didana pada pendapatan penjualan dagangan sebesar 2.000, terus harga pokok penjualan barang dagangan pada persediaan barang dagangan sebesar 1.429. Nah, yang terakhir ini ada jurnal penyesuaiannya pada tanggal 30 Juni 2024, yaitu penyesuaian dari akumulasi peralatan yaitu akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada peralatan dan mesin sebesar 50.000. Nah, dari jurnal tadi itu semua yang kita input angka-angkanya bakal masuk ke neraca saldo. Di sini bisa kita lihat akumulasi dari kas tunai, persediaan barang dagangan, peralatan dan mesin, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin, terus ada modalnya, terus ada pendapatan dari penjualan barang dagangan, serta harga pokok dari penjualan barang dagangan tadi. Nah, sambil kita tadi input nilai pada jurnal, itu nilainya juga masuk ke bagian laba rugi. Nah, di sini kan ada kita lihat nih, pendapatan penjualan barang dagangan kita mendapatkan Rp925.350. Lalu nantinya kita kurangi terhadap harga pokok penjualan barang dagangan, karena kita kan beli barang juga pakai modal kan. Nah, setelah kita kurangi dengan Rp660.425, ntar kita dapatin labanya sebesar Rp264.925. Terus sampai bawah, paling bawah. Boleh. Nah, jadi boleh. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari laba rugi ini, pada saat periode penjualan kita itu kita mendapatkan laba bersih sebesar Rp264.925. Oke, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, ini yang pertama itu ada modal pemilik, yaitu modal awal pemilik sebesar Rp19.227.497, ditambah dengan laba rugi atau net income sebesar Rp264.925. Jadi, ekuitas akhirnya itu sebesar Rp19.492.422. Oke, selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama itu ada asetnya. Nah, di aset kita ada kas. Jadi sisa kas pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.636.350. Nah, ini tuh saldo awal yang tadi ada di jurnal awal itu sebesar 5 juta pada tahun 2023. Selanjutnya ada persediaan. Nah, persediaan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp5.776.072. Jadi ini tuh pada tahun 2024. Nah, ini tuh pada saldo awalnya itu sebesar Rp4.177.497. Jadi total aset lancarnya yaitu pada tahun 2024 sebesar Rp9.042.422. Nah, ini pada tahun 2023 sebesar segini. Selanjutnya, nah di aset tetap ini kan kita punya peralatan dan mesin, yaitu berupa rak, tempat barang dagangannya. Nah, pada tahun 2023 kan saldo awalnya itu 10 juta. Nah, pada tahun 2024 karena dikurangi dengan penyusutannya, maka hasilnya itu Rp9.950.000. Nah, untuk akumulasi penyusutan dari peralatan ini yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp50.000 dan pada tahun 2024 sebesar Rp100.000. Jadi selanjutnya itu total asetnya yaitu aset lancar ditambah aset tetapnya yaitu sebesar pada tahun 2024 Rp19.492.422, pada tahun 2023 yaitu sesuai dengan yang tadi di saldo awal itu Rp19.227.497. Nah, untuk ekuitas ini tadi ada modal pemilik yang dari LPE yaitu sebesar Rp19.492.422, dan di tahun 2023 yaitu ada di saldo awalnya itu sebesar Rp19.227.497. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya yaitu pada tahun 2024 sebesar segini dan 2023 sebesar segini. Selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, di sini itu ada arus kas masuk. Arus kas masuk dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp925.350. Nah, ini itu dari penjualan barang dagangan. Nah, jadi arus kas bersih dari aktivitasnya itu sebesar Rp925.350. Jadi dapat kita simpulkan di bawah yaitu kenaikan atau penurunan kasnya kan tadi dari atas itu Rp925.350, dan ini saldo awal tahun yang ada di penjualan
pengenalan yaitu sebesar 5 juta. Jadi saldo kas akhirnya itu dari saldo kas awal ditambah kenaikan kas yaitu sebesar 5.925.350. Nah, jadi sekian mengenai laporan UMKM kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih. Bye-bye.